Baik, marilah kita awali kegiatan kita di siang hari ini dengan berdoa bersama. Teriring harapan semoga kegiatan ini bisa mendapatkan kelancaran dan kebermanfaatan untuk diberikan kemudahan bagi kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berdiri ya. Kalau saya duduk kan saya ini semampai, semeter tak sampai gitu ya. Baik, terima kasih atas waktu. Ini adalah tahapan yang kedua. Saya akan berbagi praktek ya, bukan memberikan materi bukan, tapi berbagi praktek baik yang sudah saya lakukan bersama dengan teman-teman yang ada di lembaga saya terkait dengan sesuatu yang baru yang ada di PMM, yakni pengelolaan kinerja. Bapak Ibu, ada berbagai macam persoalan, ada berbagai macam masalah ya, karena memang sesuatu yang baru. Jadi memang belajarnya ya harus bersama-sama. Untuk memahamkan sesuatu yang baru, berarti kita memang harus butuh belajar bersama-sama. Jadi kebetulan kemarin karena saya itu bisa melakukannya ini kepada teman-teman guru yang ada di PKLK Bapak Ibu, untuk saya membersamai terkait bagaimana mengisi pengelolaan kinerja yang ada di PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berusaha untuk melakukan transformasi. Kalau transformasi itu kalau tidak diawali dari sekarang, kapan lagi? Terus siapa lagi? Karena kita adalah garda terdepan yang ada di depan ini. Kenapa sekarang terus bergaung, guru penggerak dan sebagainya? Itu adalah dalam rangka upaya perubahan. Yang sudah ada di depan berarti kita mau tidak mau ya harus lari atau tidak lari, tapi harus berkolaborasi. Ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi di sini saya tidak menyampaikan materi sebetulnya, tetapi Bapak Ibu, untuk praktek kinerja ketika substansinya tidak duduk itu tidak akan berarti apa-apa. Bapak Ibu punya operator yang handal, Bapak Ibu di sekolah punya guru-guru yang sangat mahir di bidang IT. Tetapi konsep kalau tidak dipahami secara menyeluruh, kita sebagai pimpinan lembaga itu nanti akan salah kaprah. Sehingga sekarang lagi booming, sibuk semua ngurusi pengembangan kompetensi. Padahal itu adalah bukan sesuatu yang harus kita nilai, tapi itu adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan untuk penilaian daripada kinerja anak buah kita atau kepala sekolah. Nanti banyak permasalahan-permasalahan Bapak Ibu, maka tapi konsep harus saya tanamkan dulu biar tidak kemana-mana. Setelah konsep baru ke kinerja. Kalau kinerja banyak sudah ahli IT, Bapak Ibu di sini mungkin ada operator dan sebagainya, ya. Jadi itu nanti, tapi konsepnya itu harus Bapak Ibu substansinya yang harus duduk, ya. Gak iso koyo biyen meneh wis SKP jadi operator, apa jadi tidak bisa. Kita harus paham karena orientasinya nanti itu adalah terkait bagaimana sekolah itu meningkatkan kualitas pembelajarannya yang bermuara kepada rapot pendidikan. Gitu nggih Bapak Ibu, tambah kuwin rancane Pak Menteri niki. Dadi gak iso guru santai-santai iso bicara. Kalau dulu dokumen-dokumen itu adalah menunjukkan kinerja kita, sekarang sudah tidak berbasis komplain lagi. Semakin tinggi dokumen, semakin banyak butir, berarti nilai kita semakin bagus. Sekarang tidak berbasis perform. Bagaimana pengimplementasiannya. Ini nanti substansi saya dudukkan dulu, baru ke kinerja. Nah, kinerja belayu dhewe karena semuanya ada tools atau ada panduan-panduan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam sebetulnya saya inginnya itu langsung ke apa permasalahan yang ada, gitu ya.
dari sekian kebetulan saya juga memberikan materi seperti ini pada komunitas gitu ya Bapak Ibu, pada komunitas-komunitas belajar, kemudian juga komunitas di kementerian gitu ya, dan Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia itu ya. Padahal saya ini juga guru SLB loh Bapak Ibu. Basic saya mungkin sama dengan Bapak Ibu semuanya dari sekolah reguler. Tapi saya tersesat di jalan yang benar. Saya jalani saja proses ini, bisa jadi ini adalah yang terbaik. Saya meyakininya seperti itu. Jadi saya ini S1 saya sains Bapak Ibu dari Brawijaya. Kemudian tersesat di jalan yang benar, saya harus mengambil S2 pendidikan luar biasa. Baru kemudian saya includekan di pendidikan doktoral saya di manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan tidak ikut di PLB, tapi saya arahkan di manajemen pendidikan inklusi yang saat ini juga mau tidak mau, suka tidak suka, sekolah Bapak Ibu nanti adalah harus mau menerima keragaman ya. Karena biasanya saya melatih untuk GPK penyiapan GPK di sekolah reguler itu. Saya yang melatih mulai dari TK sampai dengan SMK Bapak Ibu. Yang konsep saya pahamkan dulu Bapak Ibu. Jadi nanti ya, yang saya berangkat dari masalah. Dari sekian permasalahan ini, apakah ada atau yang terjadi di Bapak Ibu semuanya, di sekolah Bapak Ibu atau di sekolahnya, karena di sini ada prater ya, di sekolahnya teman-teman. Jadi belum punya akun untuk login di BMN, itu permasalahan. Jadi gopo, piye carane gitu ya untuk login di BMN. Masalah yang kedua, belum update BMN versi terbaru 4.0407 ya. Akhirnya tidak keluar fitur yang ada di BMN itu. Ya, saya back, saya akan kembali ke BMN dulu. Okay. Bapak Ibu, ini adalah tampilan BMN. Kadang ini yang terjadi di PKLK ya Bapak Ibu. Jadi bukan terjadi di sekolah umum. Okay. Jadi ini kan sharing. Aku ora tahu PMM itu ya apa dan tidak pernah masuk di BMM. Nah, itu permasalahan. Sehingga ID-nya tidak ngerti, makanya kalau disuruh ngasih umpan balik aksi nyatanya guru-guru tidak pernah karena lupa dan sebagainya, ya Bapak Ibu. Ini coba. Jadi ini permasalahan. Pasti nanti permasalahan itu ada solusi. Ini adalah akun tampilan PMM saya, ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti saya masuknya lewat mana? Saya biar tidak miss dulu, karena nanti kalau miss konsep tambah jadi karu-karuan ya. Ini adalah tampilan akun belajar PMM. Di sini Bapak Ibu mesti ini sudah ID belajar, ya. Kemudian ada profil Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat profilnya Bapak Ibu selama ini itu sudah aktif apa belum di BMN, Bapak Ibu guru dan sebagainya. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ketercapaian saya dalam pelatihan mandiri, berapa sertifikat yang sudah saya kumpulkan, sudah saya peroleh sampai saya menghasilkan hasil nyata dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa melihat misal ya, pada pelatihan mandiri, saya ini sekilas saja Bapak Ibu. Pada pelatihan mandiri, misalkan di sini Bapak Ibu lihat topiknya, saya sudah belajar apa, gitu ya untuk guru-gurunya. Oh, misalkan saya contohkan Bu Iva ini sudah tersedia. Oh, sudah ada kata TP sudah tersedia. Ini berarti adalah topik-topik yang sudah saya pelajari sampai menghasilkan aksi nyata. Perencanaan berbasis data saya sudah mau sampai aksi nyata, tapi masih butuh perbaikan aksi nyata. Nanti linknya adalah ketika kita memilih peningkatan kompetensi di BMN itu harus terukur. Kira-kira 3 topik itu nututi Anda, karena satu topik itu membutuhkan sekian. Nanti akan kita kupas di sana. Ya, ini sudah tersedia. Ada 2 perbaikan aksi nyata yang masih harus ada perbaikan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini coba kita pahami. Kemudian hanya sekilas saja ya. Ini yang belum. Nah,
gitu ya. Untuk sampai kepada bisa melakukan pelatihan mandiri, Bapak Ibu, berarti harus per modul, ya. Nah, inti dari saya menampilkan ini nanti, ini adalah fiturnya Bapak Ibu. Ada pelatihan mandiri, ada komunitas. Untuk jadi komunitas bagaimana caranya? Berarti kita harus bisa menggerakkan, minimal punya untuk daftar sebagai ketua komunitas harus ada 2 pelatihan yang sudah bisa dikuasai sampai mendapatkan sertifikat Bapak Ibu. Oh, ini komunitas saya, berarti saya sudah berhak untuk IGP KHI 1.300 pengikut. Oh, ini yang lokal saja sekian. Saya bisa menambah komunitas lagi. Kenapa? Oh, karena mungkin sudah memenuhi. Dan saya bisa membuat webinar-webinar yang bisa saya tetapkan lewat atau menggunakan akun belajar lewat PMM gratis tis Zoom-nya ya orang bayar, tinggal kita mendaftarkan aja. Masih Canva juga seperti itu ya Bapak Ibu. Terus, nah ini seleksi kepala sekolah tidak bisa dulu kita terfokus di sini. Ada refleksi kompetensi dan ada pengelolaan kinerja. Yang jadi topik saat ini itu adalah refleksi kompetensi dan pengelolaan kinerja, ya Bapak Ibu, bisa dipahami. Refleksi kompetensi wajib bagi PNS. Sampai kapan? Sampai tanggal 31 Januari. Untuk apa? Untuk mengukur 4 kompetensi guru, mulai kepribadian, sosial, pedagogi, dan kepribadian tidak tadi, sosial. 4 ini. Bagaimana cara mengukurnya? Untuk saat ini, ketika saya klik refleksi kompetensi, fitur ini masih untuk guru PNS. Kepala sekolah belum bisa melakukan refleksi kompetensi karena akunnya kan beda akun kepala sekolah, ya. Jadi, tapi guru-guru wajib. Kalau sampai tanggal 31 Desember, Januari tidak melakukan refleksi kompetensi, maka tidak akan ada rekomendasi belajar di tahun 2025 nanti. Jadi untuk mengukur kira-kira guru saya ini pedagogiknya, misalkan guru ahli muda. Ahli muda itu pada level 3. Jadi tidak pedas apa itu level-levelan Bapak Ibu. Jadi kompetensi juga di level. Kalau dia guru ahli, maka levelnya harus 5. Ketika dia melakukan refleksi tools atau yang diikuti di PMM-nya guru, gitu. Saya untuk belajar kan harus masuk di PMM-nya guru, ya. Saya lihat, oh berarti seperti ini untuk mengukurnya. Ketika dia seorang guru ahli, harusnya dia mendapatkan capaian 5, skor untuk 5, levelnya 5. Kok cuma dapat 3? Berarti guru ahli itu belum dikatakan mahir atau kompeten sesuai dengan jabatannya atau sesuai dengan jabatan, ya, seperti itu, ya, jabatan guru muda, guru ahli, seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk mengukurnya. Kalau tidak sesuai, bagaimana? Melakukan refleksi lagi dan ada pengulangan, Bapak Ibu. Seperti itu. Ini sampai mana? Sampai 31 Januari. Jadi nanti disampaikan ke guru-guru, kalau buka PMM-nya, refleksi kompetensi silahkan dikerjakan 4 kompetensi. Nanti di situ akan terukur di mana range-nya guru-guru kita. Kemudian yang sangat penting lagi yang saat ini menjadi topik kita yang lagi ngetren itu adalah pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Untuk guru sudah ada mulai dari Januari kemarin. Untuk kepala sekolah tadi malam baru ada di PMM. Kemarin kita hanya sampai di sini, fitur ini tidak ada. Maka sebaiknya
disarankan untuk menggunakan laptop, tidak menggunakan handphone ataupun gawai, karena nanti ada fitur-fitur yang tidak akan nampak sehingga akan gopoh, menyusahkan kita lagi untuk seperti tidak tampil dan sebagainya, sehingga nanti akan mempersulit pemahamannya kita. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ya. Ini masih ini kalau di sini nanti sudah tataran praktik, tapi substansi yang terpenting dulu. Nah, tidak bisa masuk pada fitur pengelolaan di SKP karena belum update versi terbaru. Kalau buka PNM coba update versi terbaru, klik nanti ada perubahan. Tidak paham cara mengisi pengelolaan SKP di PNM, maka sekarang kita belajar bersama-sama. Sekolah belum punya rapor pendidikan. Ini permasalahan-permasalahan yang saya gali dari lapangan ya. Jadi permasalahan itu muncul dari lapangan terkait dengan apa yang jadi persoalan di lapangan Bapak Ibu. Ini ya. Apakah ada yang seperti ini? Ada permasalahan seperti ini, ada yang akunnya tidak aktif, kemudian fiturnya masih, nah gitu. Kalau nanti diperbaiki, kalau ada pertanyaan, kalau ada terkait dengan sistem, hubungi Kokapten. Ya, kalau di Pasuruan itu nanti Pak Sugeng, ya sudah tahu Bapak Ibu, ya Pak Sugeng. Pun Bapak Ibu, ini juga terkait dengan substansi yang harus saya sampaikan. Bapak Ibu, yang jadi kunci biar tidak bias, ya, ini harus biar tidak salah atau miskonsepsi. Fitur pengelolaan kinerja di PMM telah terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Ya. Jadi guru dan kepala sekolah tidak perlu lagi mengisi SKP melalui e-kinerja BKN. Ini kunci. Tapi nanti ini kok iso e-master dan sebagainya. Ini masih proses ya Bapak Ibu, nanti ke arah sana semuanya. Soalnya ini semakin pinter kan hubungannya ambil kinerja dan sebagainya, mesti kono hubungannya ambil tunjangan dan sebagainya, mau tidak mau mesti akan jalan. Jadi sekarang memang polanya seperti itu. Kemudian yang jadi kunci yang kedua, fitur pengelolaan kinerja digunakan oleh guru dan kepala sekolah, baik yang PNS ataupun ASN. Bagaimana untuk yang GTT atau GTY? Dianjurkan, karena bagaimanapun sudah masuk di dalam penilaian SKP kita. Kalau tidak percaya coba kita lihatkan. Nama-nama semuanya lengkap. Malah sing pensiun barang ada sudah masuk di sini. Ya, bagaimana persoalan seperti itu? Sudah biarkan saja. Kalau sampai dengan tahap perencanaan 31 Januari masih belum ada diatasi auto sistem, nanti sistem yang akan menutup secara sendiri. Kalau kita mau mengajukan pertanyaan, nanti saya akan sharingkan itu, ya Bapak Ibu. Ini adalah misalkan kalau Bapak Ibu sekolahnya kan besar-besar, piye caranya seperti ini dan sebagainya. Nanti itu akan kita diskusikan bersama-sama. Ada 30 padahal cuma 27. Yang 3 itu adalah yang sudah pensiun. Mungkin saat ini fiturnya Bapak Ibu yang di PMM itu seperti ini semua. Belum mengajukan gitu ya. Belum mengajukan. Saya untuk guru-guru yang di PK mungkin sudah mengajukan dan sudah pada tahap proses persetujuan gitu ya, karena kita mengisinya bersama-sama. Kemudian kita harus memahamkan bagaimana membaca rapot pendidikan. Jangan sampai kepala sekolah A, guru nang B, akhirnya rapot pendidikannya gak ijo-ijo terus jadi abang karena tidak tahu mana indikator yang harus didahulukan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi seperti ini
sudah ya, ini hanya untuk saya lihatkan aja, untuk prakteknya nanti lebih canggih guru Bapak Ibu. Ya, misalkan guru Jihan perlu disetujui, dia sudah pada tahapan pengajuan, maka saya bisa melanjutkan untuk melakukan pengecekan nanti kita akan demonstrasi setelah konsepnya harus paham dulu, Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu, per 1 Januari kepala sekolah dapat membuat SKP mulai 15 Januari. Nah terus guru-gurunya sudah mulai 1 Januari kemarin sudah ada. Jadi saya sudah melakukan pendampingan satu-satu. Saya panggil mana yang sesuai atau 3 atau berapa gitu. Nah terus sekolahnya yang 150 dan saya tidak masalah itu Bapak Ibu. Itu hanya terkait teknis, terkait ada tidak, terkait semuanya sudah diatur. Enak sekolah ini, tidak ada persoalan seperti itu sebetulnya, karena sama konsepnya. Kemudian pengajuan SKP sampai 31 Januari. Kenapa kok 31 Januari? Sudah di timeline, sudah ada jadwalnya. Selepas dari itu sudah ada jadwal yang lain. Nah tadi ya, sing kebingungan kok tidak ada pengelolaan kinerja saya, kok tidak ada? Silakan melakukan update PMM di handphonenya versi 1.47, itu Bapak Ibu. Terus kemudian ini siapa sasarannya nanti? Ya, ada guru PNS, kepala sekolah, kemudian ASN, GTT ataupun GTY. Dianjurkan karena apa? Kalau dia tidak ngisi akan mempengaruhi terkait dengan target atau sasaran kita. Coba kalau tadi di yang sudah diajukan itu terus ada 4 atau ada 6 atau ada berapa, karena dia GTT nggak usah mengerjakan, nanti akan berpengaruh mungkin terhadap kinerja kepala sekolah secara keseluruhan. Maka memang benar-benar kepala sekolah itu diberi kekuatan untuk bisa mendisiplinkan, untuk bisa memperbarui di sini terkait rapot pendidikannya Bapak Ibu. Operator biasanya dia paham secara teknis, tapi di dalam pembelajaran Bapak Ibu yang bertanggung jawab kepala sekolah, dia bisa hanya biar ngitung dupa. Sekarang kita nanti akan saya jelaskan apa yang jadi utamanya di sini Bapak Ibu. Nah ini ya perlu nanti ini bisa dibaca sendiri. Kenapa ini harus dilakukan? Jadi Bapak Ibu, pengelolaan kinerja ini juga untuk memenuhi harapan atau ekspektasi kepala sekolah. Jadi yang Bu Iva sampaikan tadi, visi misi kepala sekolah harus sinkron dengan apa yang dilakukan oleh guru-gurunya. Karena sekarang dasarnya apa? Rapot pendidikan. Rapot pendidikan ini akan saya sharingkan juga. Jadi biar tidak miss, Jadi ini sudah, kalau teori silahkan nanti baca sendiri. Nanti materinya saya share Bapak Ibu di grup kepala sekolah, Tapi materi-materi tanpa ada yang memahamkan terkadang akan jadi miskomunikasi. Akhirnya bingung, petang poin, 10 poin, 12 poin, padahal itu adalah hanya sebagai pertimbangan kepala sekolah. Pertimbangan ya, bukan penilaian. Oke. Nah ini Bapak Ibu, kalau dulu kita pengajuan pangkat ya, itu kan lewat dupa. Semakin banyak butir yang kita setorkan, yang kita pilih, semakin besar nilai kita. Sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi sudah ada penyelarasan terkait dengan proses yang ada pada teknologi yang terintegrasi yang disebut dengan pengelolaan
kinerja itu Bapak Ibu. Nanti akan saya kupas yang penting itu apa gitu ya. Jadi pegawai nanti akan memilih satu saja indikator. Kok dasarnya dari mana? Dari rapot kan, dari rapot pendidikan Bapak Ibu. Sehingga kalau dulu semakin tinggi borang, semakin tinggi dokumen, apakah menjamin guru ini berkualitas? Tidak. Karena bisa di copy paste, bisa kan seperti itu. Itu namanya berbasis komplain. Semakin banyak butir kok ada 32 JP, berarti nanti nilainya 2. Kurang dari 32 JP tidak berlaku. 64 berarti nilainya berapa? 100, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang lupakan itu semuanya. Kita fokus kepada kinerja, praktek kinerja, kemudian predikat kerja yang merupakan nilai yang nantinya merupakan bukti daripada penilaian kinerja kita atau SKP kita. Oke? Seperti itu dikasihkan. Nah, makanya karena ini tidak bisa mengukur antara kualitas dengan bukti yang tadi itu, ini yang terbaru ya, yang ada Pak Budirjen, Bu Nunuk, Prof Nunuk Suryani. Ini sudah dibaca apa belum? Nanti dibaca, cek Kagopo, jadi melihat pengelolaan PMM akhirnya, waduh kok tambahin ini kapan wae, nanti kepala sekolah kapan guline, kapan sibuk, kapan rapatin. Nah, tetapi ternyata akan membantu kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita yang ada di sekolah. Karena bagaimanapun guru itu nanti berhadapan dengan murid, kita ini adalah kepala sekolah, pemimpin pembelajaran atau instruksional. Maka yang ditingkatkan dalam PMM itu nanti hanya D1 dan D3. Nanti saya jelaskan ya. Kalau dulu ini ya tadi yang sudah saya sampaikan, semakin banyak butir yang kita dapatkan dengan bobot yang banyak, maka kita akan memperoleh angka kredit yang sesuai dengan yang kita inginkan Bapak Ibu. Sekarang sudah tidak lagi ya. Semakin setiap butir kegiatan akan memiliki bobot angka kredit yang berbeda. Jadi bukan lagi angka kredit tapi bobot yang disebut dengan poin. Ya, poin semakin besar bobot butir kegiatan ini yang dulu ya yang diperoleh. Tapi untuk sekarang kita menyelaraskan dengan poin. Jadi dumpak sudah kita ini pola lama. Bagaimana sekarang? Kita lihat bagaimana angka kredit itu sekarang diperhitungkan Bapak Ibu. Jadi berdasarkan penilaian kinerja pegawai, kemudian yang akan penetapan predikat kinerja yang akan dikonversi, inilah nanti yang disebut dengan angka kredit. Ayo kita berubah memang pelan-pelan untuk merubah mindset. Wah, berarti nanti yang dibutuhkan yang mana gitu ya. Angka kredit nanti didapatkan melalui penetapan predikat ya Bapak Ibu. Predikat berarti yang sebelah kanan ya. Yang 150, 175 itu predikat ya. Atas pemenuhan ekspektasi pimpinan ya. Terkait tujuan dan sasaran organisasi, predikat kinerja Bapak Ibu nanti akan dikonversi dari mana? Koefisien angka kredit dengan faktor pengali predikat kinerja. Jadi angka kredit tidak lagi dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kegiatan. Jadi predikat kinerjanya apa? Sangat baik, 150. Nanti akan saya tunjukkan contohnya.
kemudian cukup 75 kurang 50, jenjangnya kalau guru ahli pertama berarti 3 ahli ya, 12,5 ke tahunannya. Guru ahli 25, guru ahli madya 37 dan ahli utama 50 ya. Itu nanti saya contohkan. Nah, ini teori nanti bisa dibaca sendiri. Oke, sekarang saya masuk ke sini ya Bapak. Nah, pada penilaian SKP Bapak Ibu, apa variabel yang ada? Yang pertama adalah praktek kinerja. Saya kembali ke